Keberagaman itu sudah diakui dalam Islam sebagai fitrah. Sudah nggak mungkin lagi umat ini cuma satu saja, tidak mungkin. Bahkan seandainya kita menghendaki umat seluruhnya ini satu sama, maka la yazaluna yakhtalifun. Jadi tetap akan beragam, tetap akan berbeda. Nah, jadi itu sudah sunnatullah, sudah keniscayaan. Allah memang berkehendak begitu. Itu Islam sudah tegas menyatakan bahwa memang keberagaman itu adalah kehendaknya Allah. Dan Allah ridho akan keberagaman itu. Itu yang patut kita catat. Sehingga tidak ada bagi kita kemampuan nanti ya, sudah mustahil bagi kita ini untuk menjadikan semuanya satu, sama. Itu nggak mungkin. Nah, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kita ini bisa hidup dalam keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Maha Podcast, siaran podcast persembahan dari Ma'had Ali Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Yang pada kali ini alhamdulillah kita telah kedatangan tamu istimewa, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nggak Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu. Berkah doa sampean. Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di studio yang masih sederhana seperti ini. Karena baru dimulai beberapa minggu kemarin. Alhamdulillah, yes. Semoga berkah. Amin. Berkembang terus. Amin. Dan juga kebetulan jenengan ini alumni asli Tebu Ireng ya Ustadz? Ya, alhamdulillah. Mungkin untuk mengawali bincang kita pada sore hari ini bisa sedikit diceritakan Ustadz. Safari ilmiah jenengan dari mulai masuk ke Tebu Ireng sampai sekarang kembali lagi ke Tebu Ireng dan mengajar di Ma'had Ali ini. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ma ba'du. Apa tadi? Safari ilmiah ya. Kalau diceritakan dari mulai itu sampai sekarang ya panjang. Menceritakan berapa belas tahun yang lalu ya. Perjalanan sekitar 18 tahun. Nah, itu tentu gak cukup dalam waktu ini. Ini siap nih diceritakan semuanya atau diringkas ya. Saya pertama kali masuk Tebu Ireng itu tahun 2002 ya, terus kemudian lulus 2005 di MAK ya, Tebu Ireng. Kemudian 1 tahun mengabdi ya, di MAK situ. Ya, terus setelah itu baru ke Jakarta ya, ambil kuliah di UIN Syarif Hidayatullah di prodi tafsir hadis saat itu ya, masih belum dipisah antara ilmu Al-Quran dan tafsir dengan ilmu hadis, masih digabung dulu. Terus sambil nyantri di pesantren luhur ilmu hadis Darussunnah. Dulu namanya masih pesantren luhur ilmu hadis Darussunnah. Kalau sekarang namanya Ma'had Darussunnah Ad-Dauli Ulumil Hadis atau Darussunnah International Institute ya for Hadith Sciences. Nah, selama kurang lebih 15 tahun di sana, baik di UIN maupun di Darussunnah ya. Kemudian ya, sampai tuntas selesai di UIN-nya juga, sampai tuntas selesai S3 ya, sambil mengajar di Institut PTIG Jakarta. Nah, terus tahun 2000 berapa ya? 21 ya. Tahun 2021 kemarin pulang kampung. Terus ya sambil berkhidmah di Tebu Ireng akhirnya ketemu sama sampean. Alhamdulillah. Berarti memang utamanya ketika menginjak perguruan tinggi itu dari mulai S1 sampai S3 itu selesai di ilmu hadis nggih Ustaz? Ya, alhamdulillah. Nah, ya dulunya saya sebenarnya lebih ketika masih di Tebu Ireng karena ngelihat setiap hari itu seliwar-seliwar wirawiri anak-anak murajaah Al-Quran. Dulu kan dari MG itu biasa kalau siang itu pasti memenuhi masjid, memenuhi makbaroh
itu anak-anak yang deres. Saya sendiri juga ikut setoran di MG saat itu. Jadi saat masih dari Tebuireng itu masih pikirannya itu di ilmu Al-Quran tafsir. Sebenarnya keinginannya masih ke bidang itu. Meskipun di Tebuireng dulu ya belajar hadis, ya belajar ilmu hadis, ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga sudah khatam, terus ulumul hadis itu di MAK juga selalu menjadi mata pelajaran utama. Tapi rasanya saat itu belum jatuh hati gitu ya, belum jatuh hati. Itu sampai lulus dari sini. Nah, baru kemudian setelah masuk di perguruan tinggi, kenal dengan prodi tafsir hadis, kenal dengan pesantren Darussunnah. Nah, di situlah mulai jatuh cintanya. Jadi bukan pandangan pertama tapi pandangan pertamanya kan waktu di Tebuireng masih belum jatuh cinta. Ya, tapi kemudian alhamdulillah kok ya bisa kita ambil dua-duanya ya. Akhirnya terus ya sampai sekarang lebih menyukai ya, lebih banyak belajarnya itu di bidang ilmu hadis. Ya. Dan ya begitu teman-teman bahwa narasumber kita pada kesempatan kali ini sangat kompeten ya, bisa dikatakan seperti itu di ilmu hadis utamanya. Masih belajar. Dan beliau juga kebetulan cukup aktif dalam menulis, utamanya salah satu karya beliau yang cukup fenomenal yaitu ilmu living Quran hadis yang begitu banyak dirujuk oleh para mahasiswa ahli tafsir Quran maupun hadis yang ada di hadapan kita semua. Oh, ada ini. Pada kesempatan kali ini tim mengajak jenengan untuk sedikit berbincang seputar moderasi beragama, Ustaz. Utamanya sebagai kajian kasusnya adalah perayaan hari Natal yang jatuh di tanggal 25 bulan ini. Yang nampaknya perayaan Natal ini seakan-akan selalu menjadi konflik tahunan gitu, Ustaz. Menjadi persoalan tahunan yang rasanya dari tahun ke tahun nggak selesai pembahasannya, seperti itu, Ustaz. Dan bicara moderasi beragama, kemarin saya juga sempat mendengar di seminar yang diadakan jenengan kemarin di peringatan Haul Gusdur bahwa Kemenak menawarkan 4 indikator dalam moderasi beragama, yaitu tidak adanya kekerasan dalam beragama, toleransi, terus akomodasi terhadap budaya seperti itu, dan juga terakhir adalah toleransi, terus tadi kekerasan dan juga akomodasi terhadap budaya seperti itu. Tapi sebelum jauh kita bahas tentang moderasi beragama, Ustaz, mengingat mungkin 4 indikator yang digagas oleh Kemenak ini merupakan respon dari keberagaman. Lantas bagaimana Islam itu memandang keberagaman, artinya bagaimana keberagaman dalam Islam, terutama bagaimana Rasulullah sebagai tauladan umat menyikapi keberagaman itu, Ustaz. Ya, Islam itu menyikapi keberagaman. Bagaimana Islam menyikapi keberagaman? Keberagaman itu sudah diakui dalam Islam sebagai fitrah. Sudah nggak mungkin lagi umat ini cuma satu saja, tidak mungkin. Bahkan seandainya kita menghendaki umat seluruhnya ini satu sama, maka la yazaluna yakhtalifun. Jadi tetap akan beragam, tetap akan berbeda. Nah, jadi itu sudah sunnatullah, sudah keniscayaan. Allah memang berkehendak begitu. Itu Islam sudah tegas menyatakan bahwa memang keberagaman itu adalah kehendaknya Allah. Dan Allah ridho akan keberagaman itu. Itu yang patut kita catat. Sehingga tidak ada bagi kita kemampuan nantinya, sudah mustahil bagi kita ini untuk menjadikan semuanya satu, sama. Itu nggak mungkin. Nah, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kita ini bisa hidup dalam keberagaman. Nah, bagaimana kita bersikap menurut ajaran agama ini? Nah, kita diberikan panduan ya, dalam salah satu ayat kita dikenalkan apa itu ya ayuhan nas
apa itu? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai segenap manusia, kami menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki perempuan. Itu sudah beragam. Laki-laki dan perempuan kan sudah gak sama dari segi jenis kelaminnya. Wa ja'alnakum syu'uban, dari laki-laki perempuan ini lahir sekian banyak keturunan manusia yang tetap laki-laki perempuan juga ya. Tapi beragam dari apa? Dari segi bangsanya, syu'uban wa qabaila, sukunya dan turunan-turunannya. Turunan dari bangsa itu apa? Turunan dari bangsa itu ya ada budaya. Turunan dari bangsa itu ya ada seni, ada bahasa, ada apalagi sosial, ada macam-macam. Turunan dari bangsa. Wa qabaila, suku-suku juga ada turunan-turunannya. Entah itu warna kulit, ukuran tubuh dan lain sebagainya. Itu semua adalah turunan dari syu'uban wa qabaila. Tujuannya apa? Tujuannya lita'arafu. Supaya kita saling berbagi kebaikan, tabadulul urf, saling bertukar urf. Urf itu apa sih? Urf itu kan sesuatu yang ma ta'arafa alaihin nas, sesuatu yang sudah diakui baik, dianggap baik oleh sekelompok manusia. Jadi sekelompok manusia di Jombang mengakui bahwa yang baik itu pakaiannya seperti sampean begini. Ya pakai sarung, pakai baju batik kayak begitu, songkok hitam gitu. Itu ma ta'arafa alaihi ahlu Jombang, yang dianggap baik ya, urf. Maka urf biasa disebut dengan tradisi ya. Tradisi yang dianggap baik, diakui baik oleh sekelompok manusia di suatu daerah pada masa tertentu. Nah, pada saat yang sama, di masa yang sama, tapi di daerah yang beda, ada orang menganggap baik, sekelompok orang menganggap baik. Misalnya di daerah Arab misalnya, yang baik itu misalnya pakai jubah, kopiahnya putih, pakai imamah misalnya. Nah, itu yang dianggap baik oleh oleh orang-orang syu'ub dari bangsa Arab misalnya. Bangsa Eropa misalnya, mereka punya budaya yang mereka anggap baik, mereka akui sebagai budaya yang baik ketika pakaiannya pakai jas, pakai dasi, ya, pakai celana panjang misalnya. Nah, kita saling bertabadulul urf. Ta'aruf itu nggak cuma sekedar kenal mengenal, tapi saling berbagi kebaikan, ada kesalingan. Jadi kita ambil kebaikannya di sana, mereka juga ambil kebaikan dari kita. Oh, ternyata pakai sarung, pakai batik, pakai peci hitam itu nggak buruk, meskipun mereka nggak biasa. Kita juga sama. Oh, ternyata pakai jubah, pakai imamah, pakai apalagi itu macam-macam gitu ya, yang menjadi budayanya orang Arab, itu ternyata nggak buruk meskipun kita nggak biasa. Nah, kita ambil sisi baiknya. Jadi kita menilai baik juga apa yang ada pada tradisi yang berbeda, yang ada pada bangsa yang berbeda itu tadi. Jadi prinsipnya keberagaman itu sudah suatu keniscayaan, sudah fitrah, dan kita tidak diperkenankan mengubah fitrah itu. Dan tidak mungkin, tidak akan mampu. Maka apa yang harus kita lakukan? Islam mengajarkan lita'arafu. Ya, saling bertukarlah kebaikan. Karena kebaikan itu tidak hanya ada pada diri kita. Ya, Allah membagi sekian banyak kebaikan. Rahmat Allah itu maha luas. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan rahmatnya Allah itu, ya, kalau disimbolkan angka gitu ya, disimbolkan angka itu ibaratnya angka 100. Kemudian satunya, ya, satu ini digunakan untuk sudah dibagikan untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Malaikat, jin, binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan itu saling menyayangi. Tumbuh-tumbuhan itu nggak ada yang berantem, itu rahmatnya Allah. Sebagian binatang itu nggak ada yang berantem, itu rahmatnya Allah. Binatang itu bisa jinak kepada manusia, manusia bisa mengambil manfaat dari binatang, tumbuhan dan lain sebagainya, itu rahmatnya Allah semuanya. Dari sekian banyak kasih sayang, kebaikan yang tersebar di seluruh alam semesta raya ini, bukan hanya di bumi ini, ada planet bumi, planet apalagi itu nggak ada yang benturan, itu rahmatnya Allah semuanya. Nah, itu sebenarnya hanya 1% dari rahmat Allah yang dibagikan untuk seluruh makhluknya. Yang 99% ini di mana? Nah, 1%-nya aja itu jadi sekian banyak ragamnya gitu ya. Nah, maka mustahil bagi kita ini kalau menolak keberagaman.
sudah sangat tidak etis kalau kita menolak keberagaman. Kalau diibaratkan lautan rahmat Allah itu, maka satu tetes yang ikut ke dalam jarum setelah dimasukkan ke dalam lautan, satu tetesan inilah rahmat yang Allah bagi untuk sekian banyak makhluk ya, yang ada di seluruh alam semesta ini. Nah itu rahmat Allah jauh lebih luas lagi, jauh lebih baik lagi. Maka malu kita rasanya ya kalau kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan pada orang lain yang berbeda dengan kita. Itu kira-kira. Baik Ustaz, berarti memang agama ini, utamanya agama Islam, memandang keberagaman sebagai fitrah atau mungkin bisa dikatakan sunnatullah fitrah yang memang tidak bisa kita pungkiri. Nggak bisa, betul. Lantas lagi-lagi bahwa banyak narasi-narasi yang mendorong bahwa agama itu hanya bisa dipahami oleh satu perspektif seperti itu. Masih banyak orang-orang yang memahami seperti itu. Lantas bagaimana Rasulullah sendiri memberikan tauladan kepada kita dalam menyikapi keberagaman ini? Rasulullah bukan hanya sekedar mengampanyekan terkait dengan pentingnya menghargai keberagaman, tapi Rasulullah memang betul-betul memberikan teladan, mencontohkan, bahkan menggerakkan, berjuang sepenuh hati, sepenuh tubuh, sepenuh harta. Seluruhnya dikerahkan dalam rangka tadi memastikan seluruh manusia ini ada pada fitrahnya, fitrah keberagamannya, dan masing-masing berhak untuk menjadi mulia. Makanya lanjutan dari ayat yang menjadi prinsip dasar keberagaman tadi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana semua itu bisa berlomba-lomba menjadi mulia di hadapan Allah, bukan muliaan di hadapan sesama manusia. Nah, itu yang dikampanyekan oleh beliau. Ketika manusia di sebagian tempat, anggap aja di Jazirah Arab saat itu sebagiannya, itu ada yang menganggap bahwa suku atau kabilah atau orang yang paling mulia adalah yang paling banyak sumurnya, mata airnya. Maka Quraisy yang menang. Rasulullah lahir dari Quraisy, tapi Rasulullah justru tidak ikut-ikutan kebawa arus budaya pemikiran saat itu yang sistemnya barbar begitu. Ya, siapa yang paling banyak sumurnya maka dia yang berhak menguasai. Kabilah-kabilah kecil yang nggak punya sumber, nggak punya sumur. Nah, Quraisy ini punya Zam-Zam, gitu kan. Nah, tapi Rasulullah SAW tetap mengangkat derajat harkat martabatnya orang-orang yang dari Badiyah, dari pedalaman, orang-orang yang mungkin masih deso lah bahasa kita, itu dimuliakan betul oleh Rasulullah, diangkat derajatnya, harkat martabatnya. Sebagian orang Arab dulu menganggap orang yang warna kulitnya hitam itu sebagai orang kelas bawah, nggak berhak sama sekali dimanusiakan, maka diperlakukan seperti binatang, diperbudak, disuruh melakukan ini itu, nggak ada toleransi waktu, beban kerjanya nggak terbatas, tapi nggak dibayar. Nah, bahkan diinjak-injak harga dirinya. Ketika dia punya harta, dia nggak punya kuasa atas harta yang dimilikinya, sehingga dirampas semua hartanya oleh majikannya yang tidak berkulit hitam, yang berkulit putih lah, anggap aja begitu. Jadi manusia dalam prakteknya itu ternyata nggak berani beragam. Kalau ada orang yang beragam, dia takut. Ada orang kulitnya hitam, wah takut ini nanti gimana? Kita harus yang menang harusnya. Nah begitu. Nah, maka Rasulullah justru mengangkat orang-orang yang berkulit hitam itu. Nah, ketika mereka itu direndahkan, Rasulullah justru angkat. Nah, maka ada sebuah pernyataan beliau, wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahullah. Gitu ya. Siapa yang merasa rendah, mengakui kekurangannya, termasuk dalam ini direndahkan, maka sebenarnya Allah akan angkat itu, pasti akan angkat itu. Tapi siapa yang merasa dirinya tinggi, menganggap dirinya tinggi, Allah justru akan merendahkan dia. Nah, maka Rasulullah betul-betul menerapkan itu, sehingga ada sahabat namanya Sayyidina Bilal. Bagaimana kisahnya kita semua udah tahu ya. Dulu diperbudak oleh bangsa Arab saat itu, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah melalui jasanya Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah itu diangkat oleh Rasulullah sebagai muadzin. Oh, ini hebat sekali. Orang kepercayaan Rasulullah ditugasi sampai seperti itu, sehingga semua informasi, semua kegiatan keagamaan, kegiatan sosial itu baru bisa terlaksana atas jasanya
Bilal. Jadi ini kalau boleh dibilang saat ini mungkin menteri komunikasi ya, informasi komunikasi, Menkominfo kira-kira gitu ya. Karena dulu kalau ngumpulin orang, informasi woro-woro itu pasti Bilal sebagai corongnya. Dengan apa? Dengan azannya, dengan itu. Bilal itu yang paling utama. Nah, kemudian endingnya Sayyidina Umar itu sampai menyatakan begini kepada Sayyidina Bilal, anta sayyiduna wa maula sayyidina. Bilal, Umar ini kan orang Quraisy. Bilal dulu itu orang Habasyah, ya, orang berkulit hitam. Sampai sepeninggal Rasulullah, Umar itu masih mengakui, masih terpatri dalam dirinya menganggap bahwa Bilal itu orang mulia. Dulu dihinakan, tapi Umar sebagai orang Quraisy ternyata tetap menganggap Bilal itu sebagai tuannya, junjungannya. Anta sayyiduna ya Bilal. Bilal, engkau itu adalah junjungan kami, tuan kami. Sekaligus maula sayyidina, mantan budak yang dimerdekakan oleh junjungan kami juga, yaitu Abu Bakar. Jadi Rasulullah juga mewanti-wanti, ittaqullah alaikum bisam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Ya, bertakwalah selalu kepada Allah dan selalu kalian harus taat patuh pada pemimpin kalian, meskipun yang jadi pemimpin terhadap kalian, yang memimpin kalian itu adalah seorang abdun habasyi, orang yang dulu kalian anggap sebagai budak dari Habasyah. Dalam hal ini Habasyah itu identik dengan kulit berwarna hitam. Nah, sekian banyak contoh, nggak bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Itu tadi sudah cukup mewakili kemanusiaan Rasulullah, betapa Rasulullah itu menjunjung tinggi keragaman, dan keragaman itu bukan menjadi masalah dalam bidang akidah, dalam bidang sosial, dalam bidang apapun. Nah, jadi keragaman itu betul-betul adalah sunnatullah, bahkan justru dengan keragaman itu menjadi indah, syariat Islam ini menjadi bisa terlaksana dengan sempurna. Baik Ustaz, sudah sangat jelas saya rasa bagaimana agama Islam dan utamanya Rasulullah sebagai tauladan umat mencontohkan kepada kita bersama bahwa keanekaragaman, keberagaman bukan menjadi satu permasalahan gitu Ustaz. Lantas atau mungkin bisa saya tarik satu kesimpulan bahwa sikap Rasulullah, utamanya agama Islam dalam menyikapi keberagaman ini tiada lain adalah demi merawat persatuan, perdamaian. Betul. Seperti itu. Betul. Lantas menurut jenengan sendiri, kiat-kiat apa untuk merawat persatuan itu, untuk merawat keberagaman itu di negara kita ini, Ustaz, untuk menjaga perdamaian, persatuan dan lain semacamnya? Ya, yang pertama emang tentu harus ta'aruf dulu. Ta'aruf di sini tadi lebih dari sekedar kenal-kenalan ya. Nah, sekarang ini kan kalau disebut ta'arufan, yuk kenalan gitu. Namamu siapa? Kamu dari mana? Sekedar itu. Ta'aruf itu lebih dari itu. Kalau itu kan cuma sekedar tahu-tahuan. Nah, kali ini ta'aruf betul-betul bertukar kebaikan. Itu yang pertama prinsipnya. Harus mau menerima kebaikan yang ada pada diri orang lain. Jadi kebaikan itu nggak hanya ada pada diri kita. Nah, saya sebagai santri di Tebu Ireng misalnya, bukan berarti seluruh kebaikan itu ada pada diri saya sebagai santri Tebu Ireng. Oh, masih banyak dari santri, bahkan yang bukan santri sekalipun juga banyak kebaikannya. Nah, itu harus kita akui. Itu namanya ta'aruf, tingkat paling dasarnya lah kira-kira gitu ya. Nah, yang pertama itu prinsipnya harus dibuka literasi ta'aruf. Nah, kemudian yang kedua kita ambil dari ayat misalnya khudil afwa wa'mur bil urfi, lagi-lagi urf ya. Wa'arid anil jahilin. Biasanya yang menjadi penyakit keberagaman, tetap ada penyakitnya, dinamikanya pasti ada ya. Nah, penyakitnya itu adalah biasanya tidak bisa mengakui kebaikan pada orang lain, tidak bisa melihat kebaikan pada orang lain. Nah, terus kemudian memandang orang lain sebagai salah, keliru, nggak baik, nggak benar gitu ya. Nah, atau terlalu kita tanggapi kekurangan-kekurangan pada orang lain. Nah, itu yang penyakit-penyakitnya diantaranya. Maka sikap kita apa? Khudil afwa. Easy going saja, maafkan saja. Kalau ada orang yang nggak sama dengan kita, nggak sama dengan kita, maafkan saja. Nah, kemudian wa'mur bil urfi. Kalau kita pengen memerintah, mengajak dia, ya kita ajak dengan kebaikan. Itu tabadul uruf, ta'aruf tadi itu, sama dengan ta'aruf tadi ya. Nah, kita perintahkan dengan
kebaikan dengan cara yang baik, ya kita lakukan juga yang baik-baik, yaitu komitmen untuk itu, literasi urf, literasi budaya yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Nah, orang-orang yang koar-koar, yang sering ngomong macam-macam, ya, menyakitkan, menghinakan dan sebagainya, karena ketidaktahuannya, karena dia tidak ta'aruf, ya, maka ini harus ya nggak usah dipedulikan. Kalau kita ladeni, kita pedulikan, itu yang kadang bikin makin parah. Wong dia nggak tahu apa-apa. Nah, kalau dia nggak tahu apa-apa, gimana menyadarkannya? Literasi uruf tadi, dengan tabadulul uruf. Maka wa'mur bil urfi, kenalkan saja yang baik-baik. Dengan sendirinya Allah punya cara kok untuk mengenalkan dia kebaikan yang kita pancarkan. Nah, itu kiat-kiat saya kira ya, 3 itu atau 4 ditambah ta'aruf tadi. Nah, itu supaya keberagaman ini menjadi indah dan juga produktif, menjadi sesuatu yang memproduksi sekian banyak kebaikan. Baik, Ustaz. Mungkin sudah cukup luas dan lugas kita bicara soal keberagaman ini, dari mulai gimana agama Islam melihat itu, terus tauladan Rasul dalam menyikapi keberagaman, dan terakhir ditutup oleh statement jenengan tentang kiat-kiat bagaimana merawat persatuan atau ya merawat persatuan melalui keanekaragaman ini.